Halo para pemburu film, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di kesempatan ini, Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Office Uprising yang rilis pada tahun 2018. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sebuah iklan perusahaan yang bernama Amotech, di mana perusahaan ini membuat senjata perang. Di scene berikutnya, ada seorang karyawan yang terlambat masuk kerja. Karyawan tersebut bernama Desmond. Dia mencoba untuk membujuk security agar membuka palang jalan menuju perusahaan. Setelah ia masuk, Desmond menuju lift. Di sana dia bertemu dengan seorang karyawan lainnya yang bernama Samantha. Di lift, Samantha memberikan jam tangan yang ada alarmnya agar Desmond tidak terlambat lagi. Samantha ini adalah teman kecil Desmond, dan sebenarnya Desmond menyukai Samantha sudah lama. Namun, karena ada komitmen di antara mereka, Redmond pun tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya. Setelah itu, Desmond menyelinap di antara karyawan lainnya agar bosnya tidak melihatnya. Setelah sampai di meja kerjanya, Desmond ditelepon bosnya agar menghadap ke ruangannya. Setelah Redmond sampai di ruangan bosnya mengetahui kalau dia terlambat, tetapi bosnya tidak mempermasalahkannya. Bosnya hanya bertanya tentang Marger, yaitu file mengenai pembuatan bom dan senjata lainnya. Lalu bosnya mengatakan di departemen R&D sibuk meminta laporan Clayton, dan dia meminta Redmond segera menyelesaikan laporan tersebut. Kemudian ada seorang karyawan tua memanggil Desmond dan seorang karyawan lainnya yang bernama Murad. Di sana mereka membahas masalah kantor yang akan mem-PHK karyawannya. Kemudian ada telepon dari departemen R&D, yaitu dari Dr. Fromm, menyuruh Redmond untuk turun ke departemen R&D. Setelah dia bertemu dengan Dr. Fromm, dokter itu menjelaskan mengenai sebuah robot, dan Dr. Fromm ingin pembeli robotnya digandakan. Lalu sebelum Redmond pergi, ia melihat Dr. Fromm bertengkar dengan dokter lainnya. Di saat Redmond dan Murad sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada pengumuman mengenai seminar motivasi. Lalu semua karyawan pergi ke sebuah ruangan untuk menghadiri seminar tersebut. Di seminar ini dipandu oleh CEO Amotech yang bernama Franklin Gann. Di sana, Redmond tidak tertarik mengikuti seminar tersebut, lalu ia pergi. Dia melihat ada karyawan store sedang mempersiapkan minuman untuk para karyawan yang sedang mengikuti seminar, dan Redmond pun pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Redmond terlambat lagi, tapi ada yang aneh di kantornya, tapi Redmond tidak menyadarinya. Redmond baru duduk langsung ditelepon oleh bosnya untuk menghadapnya. Di sana, bos terlihat berbeda. Ia seperti terlihat orang yang emosian. Di sana, Redmond melihat minuman kaleng. Kemudian Redmond dimarahi karena belum menyiapkan laporan. Lalu Redmond melihat ada jasad karyawan di samping meja bosnya. Lalu ia berlari ketakutan. Setelah ia keluar, Redmond melihat karyawan yang lainnya menjadi aneh karena ingin menyerangnya. Lalu ia bersembunyi di meja karyawan lainnya. Dia bertanya kepada kawannya apa yang terjadi, tapi kawannya mengacuhkannya. Redmond melihat temannya meminum minuman kaleng yang sama persis dengan bosnya. Lalu ia pun berlari, tapi kawannya mencoba untuk membunuhnya.
Tapi Redmond berhasil selamat dan ia mencoba untuk menelpon untuk mencari bantuan. Namun ia gagal. Kemudian ia mencoba untuk pergi. Ia berjumpa dengan karyawan gila lainnya. Lagi-lagi ia berhasil selamat. Setelah itu jam tangannya berbunyi. Lalu ia ingat Samantha dan pergi ke ruangannya. Awalnya ia melihat Samantha baik-baik saja. Tapi kemudian ia melihat minuman kaleng yang bermerek Zolt di meja Samantha. Dan Samantha sudah meminum setengah kaleng. Setelah melihat kejadian itu, Redmond langsung mengikat Samantha. Dan tiba-tiba Murad menyerang Redmond. Ternyata Murad sedang berpuasa dan tidak minum minuman kaleng itu. Kemudian mereka mencoba untuk mencari jalan keluar. Mereka mencoba untuk lewat tangga, namun lalu mencoba untuk memakai lift, namun dan mereka masuk ke sebuah ruangan. Di sana Redmond mencoba untuk menghancurkan jendela. Tetapi malah yang terjadi, semua gedung malah tertutup dengan jendela lapis baja dan kaca anti peluru. Dan mereka pun terkunci di gedung itu. Ternyata itu adalah segel keamanan gedung yang dibuat oleh bos mereka. Lalu mereka berusaha untuk membuka segel keamanan gedung tersebut dengan cara menemui CEO perusahaan, yaitu Franklin Grant. Karena hanya dengan sidik jarinya segel bisa terbuka. Lalu mereka mencoba untuk ke lantai atas dengan berbagai rintangan. Setelah mereka berhasil sampai di lantai atas, mereka hanya perlu melewati satu departemen lagi. Dan di sana mereka mempersiapkan senjata sebelum menghadapi orang-orang yang ada di departemen tersebut. Just so we're clear, my principles still hold. I'm not committing. Kill them all! Any violence is purely coincidental and has nothing to do. Baldy, USA! Oh shit! Oh, that was not my fault. Setelah mereka sampai ke ruangan Franklin Grant, mereka tidak diizinkan masuk, tetapi mereka berhasil menyelinap. Setelah berjumpa dengan Franklin, Redmond meminta penjelasan kepada Franklin. Franklin mengatakan minuman Zolt ini sebenarnya untuk prajurit perang, agar tetap fokus dan waspada. Tapi ini semua karena ulah Dr. Fromm, karena merasa tidak puas dengan alasan yang tidak diketahui. Tak lama datanglah grupnya bos si Redmond. Dia meminta kepada Franklin untuk membuka segel keamanan agar dapat memperluas kekuasaannya di luar gedung. Namun Franklin menolak dan mereka pun menerobos ruangan tersebut. Setelah berhasil masuk, Franklin sempat memberikan perlawanan. Last opportunity to show some collaboration. Tapi apa daya, tangan Franklin dipotong dan kepalanya pun ditembak. Di sana bos Redmond memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Redmond dan teman-temannya. Tetapi Redmond dan teman-temannya berhasil selamat. Karena Samantha sudah terlihat kritis karena meminum minuman itu, Redmond dan Murad membawa Samantha ke Dr. Fromm. Setelah sampai di ruangan Dr. Fromm, Redmond memukul Dr. Fromm dan mengatakan, "Lihatlah apa yang sudah kau perbuat." Tapi Dr. Fromm mengatakan dia tidak melakukan apa-apa dan minuman itu seharusnya tidak diberikan kepada karyawan.
Tapi karena dokter yang berdebat dengan ialah yang melakukan itu. Karena dia berpikir aku akan mengeluarkan dia dari eksperimen. Lalu Redmond meminta penawar untuk Samantha. Dan Dr. Fromm pun mengatakan kami pernah membuat penawarnya, tapi hanya untuk dosis yang rendah. Lalu Murad bertanya, bagaimana dengan yang lainnya? Dokter pun menjawab mereka semua sudah mati. Kami belum menemukan untuk dosis yang tinggi. Lalu Redmond menanyakan lagi di mana penawar itu. Lalu dokter menunjukkan penawar itu ada di sebuah ruangan. Ternyata ruangan itu sudah banyak karyawan yang sudah menjadi gila. Dan sebagian besar adalah grupnya Bos Redmond. Lalu Redmond dan Murad pun mencari senjata untuk melawan mereka. Dan mereka pun bertarung demi penawarnya. Have a blessed day! Doc! Setelah berhasil mendapatkan penawarnya, Redmond dan Murad berpisah, di mana Murad membawa penawarnya dan si Redmond mengalihkan perhatian si bos. Hey, boss! Shame that I have to kill you. Awfully bad at reading the instructions, haven't you? Di saat Redmond terpojok, datanglah Samantha yang sudah sehat, serta Murad untuk membantu Redmond. Lalu mereka lari. Kemudian Murad menempelkan bom C4 ke dinding. Tetapi saat Redmond menekan pemicunya, bom tersebut tidak meledak. Itu karena Murad tidak memasang detonator C4 itu. Kemudian Redmond melempar ranjau ke si bos. Dan bos pun menginjaknya. Dan di akhir cerita ditutup dengan ciuman Redmond dan Samantha. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di ruang movie selanjutnya. Bye bye.